Halo semua. Apa kabar untuk hari ini? Semoga harimu selalu menyenangkan ya bro. Selamat datang di channel YouTube saya. Tolong dibantu subscribe, like dan share ya, supaya saya terus semangat bikin kontennya. Wakakakak. Solen 4 chapter 601. Guru Nana. Lan Xuanyu melompat dengan bersemangat, bergegas dan melemparkan dirinya ke pelukan Nana. Bai Xiuxiu tidak mundur dan hanya sedikit lebih lambat darinya saat dia bergegas di depan Nana. Dia bahkan mendorong Lan Xuanyu ke samping dan meremas pelukan Nana. Memeluk mereka, Nana tersenyum. Kalian berdua tumbuh lebih tinggi. Aku lebih tinggi darinya, kata Bai Xiuxiu dengan bangga. Anak perempuan berkembang sangat cepat pada usia ini. Lan Xuanyu tidak dianggap pendek di antara teman-temannya, tetapi Bai Xiuxiu sebenarnya lebih tinggi darinya. Nana tersenyum dan bertanya, kenapa kalian di sini? Apakah ini hari libur? Lan Xuanyu berkata, ini hari libur. Alat komunikasi jiwa kami rusak dan kami tidak dapat menghubungi Anda, jadi kami langsung datang ke sini. Ketika kami sampai di pintu masuk, kami memberitahu mereka bahwa akademi telah mengirim kami untuk menantang para siswa. Di sini untuk ujian akhir, begitulah cara kami menyelinap masuk. Bagaimana Anda tahu bahwa kami ada di sini? Nana berkata, aku bisa merasakan auramu. Akhirnya liburan, kenapa masih menantang orang? Coba lihat. Saat dia berbicara, dia menundukkan kepalanya dan menatap mata Lan Xuanyu dan Bai Xiuxiu. Setelah mengamati ekspresi mereka, Nana mengerutkan kening. Kamu tidak bisa menantang mereka, kalian berdua perlu istirahat. Kamu sangat lelah. Saat itu, kepala pendidikan masuk dan melihat Nana memeluk Lan Xuanyu dan Bai Xiuxiu dengan mesra. Dia tertegun dan bertanya dengan ragu, Guru Nana, mengapa kamu ada di sini? Nana berbalik untuk menatapnya dan berkata, kedua anak ini mencari saya. Kepala Dinas Pendidikan tercengang. Mereka mencarimu. Mereka di sini untuk ujian akhir Akademi Shrek. Ada apa? Nana berkata, mereka tidak mengikuti ujian akhir, mereka dihentikan di pintu masuk akademi dan kemudian membuat rencana ini. Maaf. Saat menghadapi kepala Dinas Pendidikan, ekspresinya menjadi sangat tenang tanpa emosi. Setelah mengatakan itu, dia hanya mengangguk padanya dan memegang tangan Lan Xuanyu dan Bai Xiuxiu saat mereka berjalan keluar. Tunggu sebentar, Guru Nana. Kepala pendidikan dengan cepat berkata, kami sudah memberitahu para siswa dan memilih orang-orang kami. Bagaimana Anda tidak bersaing begitu saja? Siswa kami juga menantikan untuk menantang siswa terbaik Akademi Shrek. Nana mengerutkan alisnya. Melawan siswa tahun pertama, itu tidak perlu. Kepala pendidikan sedikit tersipu dan menunjuk Lan Xuanyu. Mereka bilang ingin menantang tahun ketiga, jadi. Nana memandang Lan Xuanyu dan berkata, tidak sekarang, mereka sangat lelah dan perlu istirahat. Xuanyu, berapa hari kalian berlibur? Lan Xuanyu menjawab, 15 hari. Seharusnya masih ada 14 hari lagi. Ketika kami kembali, sekolah sudah libur selama sehari. Nana berkata, 10 hari kalau begitu. Jika kamu ingin menantang mereka, tunggu 10 hari. Wajah kepala dinas pendidikan sedikit menggelap. Guru Nana, ini bukan masalah biasa, ini menyangkut kehormatan akademi kita. Selanjutnya, ini akan menjadi liburan sekolah dalam 10 hari. Nana berkata, kalau begitu tidak ada lagi tantangan. Mereka juga muridku dan aku bertanggung jawab atas kesehatan mereka. Itu saja, meskipun nada suaranya tenang, itu dipenuhi dengan kepastian yang tak terbantahkan. Dia menarik Lan Xuanyu dan Bai Xiuxiu keluar begitu saja. Kepala pendidikan tanpa sadar mengambil langkah maju dan ingin menghentikannya. Namun, kekuatan jiwa yang lembut keluar dari tubuh Nana dan kepala pendidikan merasakan seluruh tubuhnya membeku. Dia menyadari bahwa dia tidak bisa bergerak sama sekali dan bahkan kehilangan kemampuan untuk berbicara. Ini. Nana telah berada di Akademi Insinyur Jiwa Kerajaan Sun Moon selama beberapa waktu. Dia dikirim oleh kuil Dewa Perang dan secara khusus disetujui oleh dekan untuk menjadi guru. Ketika dia pertama kali tiba di akademi, dia mengejutkan para guru dan siswa karena dia terlalu cantik. Tapi dia tidak mengajar kelas sama sekali dan hanya tinggal di asrama. Selain hari dia tiba, tidak ada yang melihatnya sama sekali. Mereka bahkan tidak tahu bagaimana menjilatnya. Akademi Insinyur Jiwa Imperial Sun Moon juga tidak memberinya tugas mengajar. Kepala pendidikan tentu tahu tentang dia karena dialah yang menangani prosedur kedatangan Nana. Dia secara alami memiliki kesan mendalam tentang keindahan yang menakjubkan ini. Dia tidak menyangka bahwa mereka akan bertemu lagi pada saat seperti itu.
Pada saat itu, kepala pendidikan selalu berpikir bahwa orang ini dapat menjadi milik eksklusif orang besar tertentu dan hanya berada di akademi. Tetapi pada saat itu, dia akhirnya mengerti betapa kuatnya orang ini. Orang harus tahu bahwa sebagai kepala pendidikan, ia juga memiliki kultivasi Sol Douluo 8 cincin. Tetapi di depan orang ini, dia bahkan tidak memiliki kekuatan untuk melawan. Orang ini setidaknya adalah seorang Hyper Douluo. Dia tidak mampu menyinggung perasaannya. Kepala Dinas Pendidikan baru mendapatkan kembali mobilitasnya setelah Nana dan tim kecilnya menghilang. Dia menginjak kakinya dan memutuskan untuk melaporkan masalah ini kepada dekan. Ini bukan lagi sesuatu yang bisa dia putuskan. Nana menarik Lan Xuanyu dan Bai Xiuxiu melalui koridor dan keluar dari blok pengajaran yang besar. Lingkungan Akademi Insinyur Jiwa Bulan Matahari Kekaisaran sangat bagus, terutama pohon-pohon yang menjulang tinggi yang penuh dengan vitalitas. Sekolah tampaknya telah berakhir dan ada cukup banyak siswa di sekolah. Dibandingkan dengan luasnya Akademi Shrek, yang hampir mustahil untuk melihat batasnya, tempat ini jauh lebih hidup. Dan ketika para siswa itu melihat Nana berjalan dengan Lan Xuanyu dan Bai Xiuxiu, mereka mau tidak mau memberi hormat. Mereka bertiga terlalu tampan. Saat mereka berjalan, seorang pria muda yang tampak berusia sekitar 27 atau 28 tahun berjalan mendekat dan melambai ke Nana. "Guru Nana, halo." Saat dia berbicara, dia berdiri di depan Nana. "Guru Nana, apakah Anda masih ingat saya? Saya bertemu Anda di pintu pada hari Anda datang ke sekolah kami." Nana mengerutkan kening. "Aku tidak begitu ingat." Pemuda itu tidak terlalu memikirkannya dan tersenyum. "Kalau begitu mari kita saling mengenal lagi. Nama saya Lin Tiandai dan saya adalah guru utama kelas 2 tahun keempat." Saat dia berbicara, dia mengulurkan tangannya ke arah Nana. Nana mengangguk padanya dan berkata, "Aku punya sesuatu untuk dilakukan." Kemudian, dia menarik Lan Xuanyu dan Bai Xiuxiu dan mengabaikan tangannya yang terulur. Ekspresi Lin Tiandai membeku. Dia ingin mengatakan sesuatu tetapi menahan diri pada akhirnya. Dia menggelengkan kepalanya tanpa daya tetapi ketika dia melihat punggung Nana, matanya dipenuhi dengan kegilaan. Ketika Nana pertama kali datang ke akademi, dia menyadari bahwa itu adalah cinta pada pandangan pertama. Lin Tiandai berasal dari latar belakang yang relatif superior, dan ayahnya adalah pemimpin fraksi merpati. Ayahnya memegang posisi penting di federasi, tetapi dia tidak menyukai politik. Sebaliknya, dia suka melakukan penelitian tentang perangkat jiwa dan cukup berbakat. Baginya, akademi adalah tempat terbaik untuk meneliti, jadi dia datang ke Akademi Insinyur Jiwa Bulan Matahari Kekaisaran. Karena dia terobsesi dengan penelitian, dia tidak punya pacar sampai dia berusia 28 tahun. Dia memiliki penampilan yang luar biasa dan latar belakang keluarga yang menonjol, dan ada banyak wanita yang mengejarnya. Tapi dia tidak pernah terlalu memperhatikan mereka. Dia menempatkan hampir semua perhatiannya pada penelitian. Sampai hari itu, ketika dia pergi ke kantor pengajaran untuk menangani beberapa hal, dia kebetulan bertemu Nana, yang ada di sana untuk menangani prosedur. Pada saat itu, dia mengerti bahwa alasan mengapa dia tidak pernah menjalin hubungan sebelumnya bukan karena dia punya masalah, tetapi karena dia belum pernah bertemu seseorang yang benar-benar dia sukai. Kecantikan Nana menggetarkan hatinya. Pada saat itu, dia tahu bahwa dia sedang jatuh cinta, bahkan jika itu adalah cinta sepihak. Kemudian, dia menggunakan segala macam metode untuk mengetahui segala sesuatu tentang Nana, termasuk tempat tinggalnya, arah pengajaran, del. Tentu saja, ada juga latar belakangnya. Tapi yang membuatnya penasaran adalah sebenarnya ada rahasia federal tentang latar belakang Nana yang tidak bisa dia ketahui. Juga, dia tidak melihat Nana sejak hari itu. Solen 4 chapter 602. Sampai hari ini, ketika dia baru saja selesai kelas dan hendak kembali ke kantornya, dia tidak sengaja melihat Nana dan sangat gembira. Dia berlari sembarangan dan ingin mencoba memukulnya. Dia tidak memiliki banyak pengalaman dan hanya berharap untuk mengenal Nana terlebih dahulu. Sikap dingin Nana tidak menghilangkan pikirannya. Sebaliknya, dia cukup senang dengan dirinya sendiri. Setidaknya dia telah memberitahunya namanya. Dia tahu lebih banyak tentang dia. Juga, bukankah seharusnya seorang dewi lebih menyendiri? Kalau tidak, tidakkah ada orang yang bisa mendekati dewi yang tidak dingin? Lan Xuanyu menutup mulutnya dan terkekeh sambil melirik Nana. Nana berkata, "Mengapa kamu tertawa?" Lan Xuanyu berkata, "Guru laki-laki itu ingin merayumu, kan?" Nana meliriknya. "Kamu masih sangat muda tapi kamu sudah tahu apa itu merayu." Lan Xuanyu berkata,
tentu saja aku tahu. Jika seseorang menyukai orang lain, dia akan mengejar orang itu. Guru Nana, kamu sangat cantik, pasti ada banyak orang yang mengejarmu. Apakah kamu pernah punya pacar? Petik 2. Nana terkejut dengan pertanyaannya dan mengerutkan alisnya seolah sedang berpikir keras. Setelah beberapa lama, dia bergumam pada dirinya sendiri, kurasa begitu, iya. Bai Siu berseru kaget, Guru Nana, siapa yang memenuhi syarat untuk menjadi pacarmu? Nana tersenyum pahit, aku tidak ingat, sejak aku bangun, aku tidak ingat apa-apa. Baik Lan Xuanyu maupun Bai Siu tidak ingat asal-usul Nana. Guru Nana belum pernah menyebutkannya sebelumnya dan mereka hanya tahu bahwa Nana sepertinya telah kehilangan ingatannya. Dia tidak ingat banyak tentang masa lalu. Nana membawa mereka ke asramanya. Tempatnya diatur di sudut asrama guru dan merupakan sebuah bangunan kecil berlantai 2. Itu cukup besar dan lebih dari 500 meter persegi. Interiornya mewah dan memiliki segala macam fasilitas. Itu jauh lebih baik daripada asrama Lan Xuanyu di Akademi Shrek. Ini adalah permintaan khusus kuil Dewa Perang untuk Akademi Insinyur Jiwa Kerajaan Matahari Bulan. Lagi pula, di hati mereka, status Nana masih sangat penting. Guru Nana, tempatmu sangat besar. Kami punya tempat tinggal. Lan Xuanyu tidak memiliki tampilan cerdas yang sama seperti ketika dia di sekolah dengan Nana. Seolah-olah dia telah menjadi remaja paling biasa saat dia melompat ke sofa. Lepaskan sepatumu, kau sangat kotor. Bai Siu berjalan mendekat dan menendangnya. Tidak apa-apa, kata Nana sambil tersenyum. Lan Xuanyu melepas sepatunya dan berbaring di sofa. Dia segera merasa sangat nyaman. Di depan Nana, dia benar-benar santai. Ketika dia benar-benar santai, dia merasa seolah-olah seluruh tubuhnya menjadi lunak. Guru Nana, mengapa Anda tidak membiarkan kami adu mekanik dengan siswa dari Akademi Insinyur Jiwa Bulan Matahari Kekaisaran? Saya awalnya ingin menarik Anda melalui adu mekanik dan kemudian membiarkan Anda melihat pertumbuhan kami selama periode ini sehingga Anda dapat membimbing kami, kata Lan Xuanyu kepada Nana. Nana menggelengkan kepalanya dengan lembut dan berkata, tidak, kalian perlu istirahat. Kalian berdua terlalu lelah. Meskipun Anda tidak kekurangan kekuatan spiritual atau kekuatan fisik, indera spiritual Anda sangat lelah. Ini disebabkan oleh tinggi jangka panjang. Ketegangan. Bahkan meditasi tidak bisa membuat kalian benar-benar rileks. Kalian harus istirahat dengan baik. Jadi, selama istirahat, kalian harus istirahat dengan baik di tempat saya. Bai Siu terkejut. Sekarang setelah Anda menyebutkannya, saya pikir saya sedikit lelah. Dia duduk di sofa di sebelah Lan Xuanyu. Sofa lembut terasa seolah-olah dia tenggelam ke dalamnya dan merasa sangat nyaman. Sebelumnya, mereka telah berkultivasi dengan rajin dan berkultivasi dalam berbagai aspek. Kemudian, mereka tiba-tiba dikirim ke planet surga untuk ujian akhir. Selama periode ini, mereka tegang, mengalami pertempuran, penculikan, pertempuran ruang, melarikan diri, dan berlari setelah kembali. Mereka selalu dalam keadaan tegang. Sebelumnya, mereka tegang dan tidak merasakan apa-apa, tetapi setelah bersantai, mereka menyadari betapa lelahnya mereka. Lan Xuanyu merasa kelopak matanya menjadi berat. Dia berbalik untuk melihat Bai Siu dan bergumam, Siu, saatnya memasak. Dengan itu, dia menutup matanya. Bai Siu berkata dengan kesal, kamu hanya tahu cara memerasku, aku tidak akan memasak untukmu. Dengan mengatakan itu, dia bersandar di sofa dan menutup matanya. Mereka sudah tidur di kereta jiwa, tetapi pada saat ini, kelelahan yang lebih kuat membuat mereka kewalahan, membuat mereka tidak bisa menolak. Melihat bahwa napas mereka berangsur-angsur menjadi rata, Nana tidak bisa menahan diri untuk tidak menggelengkan kepalanya. Dia dapat dengan jelas mengamati melemahnya indera spiritual mereka. Jika mereka berada dalam kondisi lemah seperti ini terlalu lama, itu akan mempengaruhi indera spiritual mereka. Tepat pada saat ini, mata Nana bergerak sedikit. Pada saat berikutnya, cahaya hitam keunguan tiba-tiba muncul dari antara alis Bai Siu dan berubah menjadi sosok, itu adalah Ratu Iblis. Mata Ratu Iblis dipenuhi dengan keterkejutan dan keterkejutan saat dia berlutut di tanah tanpa ragu-ragu. Salam, tuanku. Pada saat yang sama, sosok emas gelap menyala di antara alis Lan Xuanyu dan suara lemah keluar. Ditian memberi hormat kepada tuanku. Maafkan aku karena terlalu lemah dan tidak dapat mengambil bentuk untuk bertemu denganmu. Suaranya lemah dan gemetar. Nana mengerutkan kening. Siapa kalian? Jiwa roh. Sejak Lan Xuanyu dan timnya kembali dari planet peri, mereka sangat sibuk. Mereka berkomunikasi dengan Nana melalui perangkat jiwa mereka,
tetapi mereka tidak menyebutkan apapun tentang jiwa roh. Lagi pula, mereka belum benar-benar menyatu. Lan Xuanyulah yang tidak membiarkan Bai Xiuxiu memberitahu Nana. Lagi pula, keberadaan soul beast kelas atas seperti Ratu Iblis terlalu mengejutkan. Dia hanya ingin menunggu sampai mereka bertemu. Setelah mendengar kata-kata Nana, Ratu Iblis terkejut. "Tuanku, Anda tidak mengenali saya." Nana menatap Ratu Iblis dan sedikit ragu. "Sepertinya kamu agak familiar, tapi aku tidak bisa mengingatnya. Apakah kamu tahu siapa aku?" Ratu Iblis berkata dengan cemas, "Kamu adalah penguasa kami. Kamu." Tepat pada saat ini, suara ilusi di Tian bergema sekali lagi, "Tuanku, apakah Anda sudah melupakan semua yang terjadi di masa lalu?" Nana mengangguk, "Aku tidak ingat. Siapa aku?" Ratu Iblis melirik ke arah Lan Xuanyu dan tidak mengatakan sepatah kata pun. Alasan mengapa dia dan Emerald Swan Biji tidak memilih untuk mati adalah karena mereka telah menerima pesan dari Ditian. Ditian telah memberitahu mereka bahwa dia tidak akan mati dan meminta mereka untuk memilih menjadi jiwa roh Bai Xiuxiu dan Lan Mungkin. Melihat Nana hari ini, Ratu Iblis sangat terkejut. Ini adalah mantan tuan mereka. Ini adalah penguasa sejati dunia binatang jiwa. Namun, gangguan mendadak Ditian membuatnya menyadari sesuatu. Bagaimanapun, dia dan Ditian telah bersama selama bertahun-tahun, dan ada pemahaman diam-diam di antara mereka. Ditian terdiam sesaat sebelum dia berkata, "Tuanku, Anda pernah menjadi penguasa garis keturunan binatang jiwa kami. Ratu Iblis dan saya adalah binatang jiwa 100.000 tahun. Saat rentang hidup kami mendekati akhir, kami memilih untuk menjadi roh jiwa kedua anak ini. Kamu menghilang 10.000 tahun yang lalu. Aku tidak akan pernah berharap untuk melihatmu lagi." Nana berkata dengan linglung, "Maksudmu, aku juga soul beast?" Ditian menjawab, "Tidak, kamu sudah keluar dari kategori ini. Kamu adalah dewa." Nana bertanya, "Apa yang saya lakukan sebelumnya? Siapa saya sebelumnya?" Ditian terdiam sesaat sebelum berkata, "Kamu pernah memimpin kami untuk melawan manusia dan mencoba menghancurkan mereka untuk membalas dendam pada manusia karena menyerang tanah air kami." Nana tercengang dan wajahnya menjadi sedikit pucat. "Maksudmu aku adalah musuh umat manusia?" Ditian berkata, "Kamu dulu, dan begitu juga kami. Pada zaman kuno, planet induk awalnya milik kami para binatang buas, dan ras nagalah yang menguasai negeri ini. Kamu adalah Raja Naga Perak yang agung, bagian dari Dewa Naga. Anda mengendalikan sebagian dari keadaan energi positif Dewa Naga dan mengendalikan kekuatan elemen. Selama pertempuran besar di alam abadi, Dewa Naga telah memimpin banyak binatang dewa dan berperang melawan para dewa, dan kami kalah. Dewa Naga mati dalam pertempuran dan menjadi Raja Naga Emas dan Raja Naga Perak. Keberadaan Raja Naga Emas tidak diketahui, dan Anda telah kembali ke planet ibu untuk tidur. Ketika Anda bangun, umat manusia telah berkembang dan tumbuh lebih kuat, terus mengikis ruang hidup kita, menyebabkan kita makhluk jiwa berada di ambang kepunahan, jadi Anda memimpin kami untuk melawan dan mencoba menghancurkan umat manusia." Nana berkata, "Tapi menurut apa yang aku tahu, soul beast memiliki ruang hidup mereka sendiri sekarang." "Ya, itu adalah hasil kerja kerasmu. Pada akhirnya, kami mencapai kesepakatan dengan manusia. Tapi selama periode itu, kami mengalami banyak kesulitan. Kamu juga terluka parah dan hilang. Aku tidak menyangka bahwa aku akan dapat melihat Anda lagi. Jangan khawatir, kami para makhluk jiwa hidup dengan sangat baik di planet Senluo dan planet Elf. Kami memiliki dunia yang lebih luas dari sebelumnya. Keinginan Anda telah terpenuhi. Kami telah mencapai kesepakatan dengan manusia dan bukan lagi musuh." Mendengarkan penjelasannya, Nana samar-samar mengingat sesuatu, tetapi dia merasa ada sesuatu yang sangat penting yang dia abaikan. Soul Land 4 Chapter 603. Nana berusaha keras untuk berpikir dan mengingat sesuatu tentang itu. Tetapi tepat pada saat ini, sakit kepala parah datang, menyebabkan dia mengerang kesakitan dan bergoyang. "Tuanku, apakah kamu baik-baik saja?" Ratu Iblis dengan cepat bertanya. Nana melambaikan tangannya. "Jangan panggil aku tuan, aku bukan lagi tuanmu. Begitu aku mencoba mengingat, kepalaku akan sakit. Aku bukan binatang buas, aku hanya ingin menjadi orang biasa. Aku hanya ingin bersama anak-anak ini. Karena kalian telah menjadi jiwa roh mereka, kalian harus bertindak sebagai jiwa roh mereka." "Baik tuanku." Ratu Iblis melirik ke arah Lan Xuanyu dengan tatapan bertanya di matanya. Ditian kemudian berkata, "Tuanku, kami akan menuruti kehendakmu."
Saya dalam kondisi yang sangat lemah dan mungkin tidak dapat bangun untuk berkomunikasi dengan Anda seperti yang saya inginkan. Harap berhati-hati. Saat dia berbicara, warna emas gelap di dahi Lan Xuanyu menghilang tanpa suara. Dan dalam waktu singkat itu, sense spiritual di Tian muncul di benak Ratu Iblis. Tuanku telah kehilangan ingatannya, dan rasa sakit yang datang. Orang itu mungkin sudah tidak ada lagi. Mengingat semuanya akan membuatnya merasa sakit, jadi lebih baik menyembunyikannya darinya. Yang menurutku aneh adalah hubungan antara tuanku dan Lan Xuanyu. Secara logis, mereka harusnya memiliki hubungan darah. Tapi mengapa dia hanya guru Lan Xuanyu? Aku akan terus tidur, kamu harus lebih memperhatikan ini. Saya pikir Lan Xuanyu adalah tuanku dan orang itu anakku, dan aku khawatir mereka tidak akan bahagia jika mereka tahu bahwa aku telah mengikatkan diriku pada Lan Xuanyu. Lagi pula, aku meminjam kekuatan garis keturunan Dewa Naganya. Aku tidak menyangka akan seperti ini. Tapi kehilangan ingatan Lord mungkin bukan hal yang buruk, setidaknya itu tidak akan menyakitkan baginya. Ratu Iblis berkata dengan senyum pahit, sebenarnya, kita sudah hidup berdampingan secara damai dengan manusia. Konflik mendasar antara tuan kita dan orang itu tidak ada lagi. Ditian menghela nafas. Hidup sulit diprediksi. Karena surga telah memilih untuk membuat tuanku kehilangan ingatannya, mungkin ini adalah kehendak surga. Itu bukan sesuatu yang bisa kita kendalikan. Kebangkitan paksa kali ini adalah beban besar bagiku. Kecuali Lan Xuanyu dalam situasi yang mengancam jiwa, aku mungkin tidak bisa bangun selama 3 tahun. Kamu hanya perlu bergabung dengan baik dengan Bai Xiuxiu. Hanya dengan meminjam kekuatan mereka, kita akan memiliki kesempatan untuk benar-benar melangkah ke dalam keilahian. Setelah mengatakan itu, kesadaran Ditian berangsur-angsur jatuh ke dalam tidur nyenyak. Setelah Ratu Iblis membungkuk kepada Nana sekali lagi, dia berubah menjadi cahaya ungu dan menghilang ke tubuh Bai Xiuxiu. Nana berdiri di sana untuk waktu yang lama sebelum sakit kepalanya berangsur-angsur mereda. Melihat Lan Xuanyu dan Bai Xiuxiu yang sedang tidur, dia masih linglung. Aku sebenarnya adalah penguasa dari Soul Beast. Jadi aku bukan manusia. Dia mengangkat tangannya dan melihat telapak tangannya. Sisik perak muncul tanpa suara dan menutupi setiap sudut tangannya dengan lingkaran pelangi yang lembut. Nana bergumam pada dirinya sendiri, Raja Naga Perak, jadi akulah Raja Naga Perak. Dia menggelengkan kepalanya dengan lembut. Aku tidak punya kebencian atau ingatan. Aku hanya Nana, apa hubungannya Raja Naga Perak denganku? Dia menertawakan dirinya sendiri dan pada saat ini, hatinya berangsur-angsur menjadi tenang. Bagaimanapun, dia sudah terbiasa dengan ketenangan ini. Dia perlahan berjalan ke Lan Xuanyu dan membawanya ke tempat tidur di kamar tamu sebelum membawa Bai Xiuxiu ke kamar tamu lain. Dia benar-benar bahagia hanya ketika dia bersama anak-anak ini. Lan Xuanyu tidur sangat nyenyak. Dia tidak tahu berapa lama telah berlalu sebelum dia bangun dari tidurnya. Ketika dia menyadari bahwa dia berada di tempat yang tidak dikenalnya, dia menjadi linglung sejenak sebelum dia secara bertahap memulihkan ingatannya. Oh, kami di rumah Guru Nana. Dia duduk, kepalanya masih sedikit pusing tetapi seluruh tubuhnya terasa sangat rileks. Keluarlah dan makan sesuatu jika kamu sudah bangun, kata Nana lembut. Lan Xuanyu mengendus dan segera mencium aroma makanan. Dia segera berdiri dan berlari keluar. Begitu keluar, dia menyadari bahwa meja di ruang tamu sudah penuh dengan makanan. Bai Xiuxiu sedang meletakkan sepiring makanan di atas meja. Aku sangat lapar. Lan Xuanyu menerkam ke depan tanpa ragu-ragu dan mulai makan. Daging rebusnya lembut dan lembek. Tidak banyak bumbu, tetapi aroma dagingnya tercium dengan sempurna. Sayuran hijaunya lembut dan menyegarkan, dan ada aroma yang tertinggal di mulutnya. Nana duduk di samping meja dan makan perlahan juga. Melihat nafsu makan Lan Xuanyu yang besar, dia tidak bisa menahan tawa. Kamu benar-benar kelaparan. Makan perlahan dan sisakan sedikit untuk Xiuxiu. Dia bangun lebih dari 1 jam lebih awal darimu. Dia mulai memasak tepat setelah bangun tidur. Aku tidak tahu cara memasak. Aku hanya bisa menemukan makanan yang layak. Bahan. Bai Xiuxiu sebenarnya tidak tahu banyak masakan. Hanya ada 2 jenis, daging rebus dan sayuran tumis. Tentu saja, ada juga bebeki. Rasanya tidak lebih enak dari kelezatan restoran itu, tapi Lan Xuanyu makan dengan sangat bahagia dan puas. Lan Xuanyu hanya bisa berbicara ketika dia sudah 80% kenyang. Xiuxiu, kapan kamu belajar memasak? Kamu bahkan belum berusia 14 tahun, kan? Kamu benar-benar bisa memasak dengan sangat baik.
Bai Xiu berkata, anak-anak orang miskin cenderung bertanggung jawab lebih awal. Saya dibesarkan di panti asuhan dan kemudian masuk akademi untuk tinggal di asrama. Karena kami tidak punya uang untuk membayar biaya sekolah, kami dianggap siswa yang bekerja. Meskipun kami memiliki senior untuk merawat kami masih harus melakukan sesuatu dalam kemampuan kami. Kami belajar memasak bubur ketika kami berusia 8 tahun, dan ketika kami berusia 10 tahun, kami tahu bagaimana melakukan hal-hal sederhana. Petik 2. Lan Xuanyu berkedip, itu tidak mudah bagimu. Ketika aku dewasa, aku akan memasak untukmu. Bai Xiu mengerutkan bibirnya. Aku akan mati kelaparan jika mengandalkanmu. Nana hanya menatap mereka berdua sambil tersenyum dan tidak mengatakan sepatah kata pun. Alasan mengapa dia menyukai Bai Xiu saat itu bukan hanya karena bakat kultivasinya. Dia benar-benar gadis kecil pekerja keras. Meskipun latar belakangnya berbeda dari yang lain, dia tidak terlalu berbeda dari manusia biasa ketika dia masih muda. Dan pada saat itu, dia juga kehilangan banyak ingatannya. Setelah itu, Nana secara bertahap mengetahui bahwa dia mengalami amnesia traumatis dan amnesianya sendiri mungkin sama. Setelah mengetahui bahwa dia adalah Raja Naga Perak, Nana merasa bahwa dia tidak ingin tahu tentang hal-hal ini, dan mengetahui tentang mereka hanya membuatnya lebih bermasalah. Dia memikirkan banyak hal lebih dari biasanya hari ini, yang membuatnya merasa sedikit frustrasi. Dia merasa ada banyak hal yang tidak dia ketahui. Sama seperti Master Pavilion Dewa Laut dari Akademi Shrek, dia sepertinya tahu tentang dia, tetapi dia tidak mengatakan apa-apa. Mungkin dia atau leluhurnya adalah musuhnya. Jarang baginya untuk menjadi kacau, dan tidak ada yang buruk tentang kehilangan ingatannya. Menyaksikan kedua anak ini tumbuh dewasa adalah hal yang paling membahagiakan baginya. Setelah makan dan minum sepuasnya, Lan Xuanyu merasa kelelahannya sebagian besar telah hilang. Dia segera menatap Nana dengan penuh semangat dan berkata, Guru Nana, apa yang kita lakukan hari ini? Apakah Anda ingin mengajari saya 1 atau 2 langkah lagi? Dia sudah terbiasa dengan kecepatan cepat Akademi Shrek dan harus memastikan bahwa setiap menit di akademi diatur dengan benar dan tidak terbuang percuma. Nana tersenyum dan berkata, kalian berdua harus pelan-pelan hari ini. Selain bermeditasi di malam hari, kalian tidak perlu melakukan apa-apa lagi. Aku akan mengajak kalian semua jalan-jalan nanti. Pergi jalan-jalan. Lan Xuanyu tercengang. Nana mengangguk dan tersenyum. Bagaimana kalau berbelanja? Kita bertemu di mall. Lan Xuanyu linglung. Kami benar-benar tidak berkultivasi lagi. Nana berkata, kamu harus menjaga keseimbangan antara bekerja dan istirahat. Bersantailah ketika tiba waktunya untuk bersantai. Kamu harus memberi waktu pada tubuhmu untuk menenangkan diri. Jika sarafmu terlalu tegang, mereka akan putus. Santai. Bai Xiu melompat dengan penuh semangat. Kalau begitu ayo pergi ke mall. Aku ingin membeli pakaian cantik dan makanan enak. Lan Xuanyu akan membayar, dia punya uang. Kata-kata pusat perbelanjaan sudah menjadi asing bagi Lan Xuanyu. Tetapi untuk beberapa alasan, setelah mendengar sorakan Bai Xiu, dia menjadi sangat bersemangat. Baiklah, ayo kita berbelanja. Solen 4 chapter 604. Nana menarik Lan Xuanyu dan Bai Xiu keluar dari Akademi Insinyur Jiwa Bulan Matahari Kekaisaran. Untuk menghindari perhatian yang tidak perlu, dia mengenakan sweater berkerudung dan topi untuk menutupi rambut peraknya. Kemudian, dia memakai topeng dan itu mulus. Nana bahkan memberi Lan Xuanyu dan Bai Xiu topeng. Lagi pula, mereka berdua tampan. Nana tidak punya mobil, tapi dia cukup akrab dengan kendaraan umum dan membawa Lan Xuanyu dan Bai Xiu menjadi satu. Guru Nana, apakah kamu biasanya pergi berbelanja juga? Lan Xuanyu bertanya dengan rasa ingin tahu. Di matanya, Guru Nana adalah kecantikan dunia lain. Nana tersenyum. Kadang-kadang, saya juga bisa merasa bosan. Saya kemudian akan pergi jalan-jalan. Ini memungkinkan saya untuk melihat beberapa hal baru dan menarik di mall sesekali dan membeli beberapa kebutuhan sehari-hari. Wah, kupikir kamu tidak sering keluar. Lan Xuanyu tiba-tiba merasa bahwa Nana lebih mudah untuk didekati, tetapi dia juga memiliki perasaan tidak nyaman karena tidak ingin orang lain dekat dengannya selain dirinya dan Xiu. Sama seperti pengagum Guru Nana hari itu, dia secara tidak sadar mengembangkan permusuhan terhadapnya. Nana mengusap kepalanya dengan lembut dan berkata, guru juga manusia. Tentu saja aku harus, pada titik ini, dia tertegun dan berpikir, apakah aku benar-benar manusia? Mungkin saya. Lan Xuanyu segera merasakan kelainannya. Guru Nana, ada apa?
Bukan apa-apa. Maksudku, aku juga perlu berhubungan dengan masyarakat. Nana tersenyum. Guru Nana, apakah kamu akan menjadi guru di sini selamanya? Bai Siu-Siu bertanya. Nana menggelengkan kepalanya dan berkata, aku juga tidak tahu, mungkin. Jika kalian selalu di planet ini, maka aku akan tinggal di sini juga. Aku berharap bisa sering bertemu kalian dan melihat kalian tumbuh dewasa. Kalian berdua memulai sebuah keluarga dan pekerjaan. Bai Siu-Siu menatap Lan Xuanyu tanpa sadar karena dia tiba-tiba teringat apa yang dikatakan Lan Xuanyu tentang menjadi pacarnya di masa depan. Wajahnya berubah sedikit merah. Untungnya, dia memiliki topeng untuk menutupi wajahnya dan tidak akan terbuka. Itu agak ramai di dalam mobil dan itu pagi-pagi sekali, jam sibuk untuk bekerja. Nana menggunakan tangannya untuk memeluk Lan Xuanyu dan Bai Siu-Siu di depannya, mencegah orang banyak meremas mereka. Dan ketika kerumunan itu ada di sekelilingnya, itu secara alami terhalang oleh aliran udara yang lembut dan tidak ada yang bisa mencapai setengah kaki dari tubuhnya. Setelah duduk di dalam mobil selama 20 menit, akhirnya mereka sampai di tempat tujuan. Mereka bertiga turun dari mobil, dan di depan mereka ada sebuah mal besar. Nana berbicara seolah dia sangat akrab dengannya. 9 tingkat paling bawah adalah mall, dan di atasnya mungkin ada bangunan tempat tinggal atau gedung perkantoran. Cukup lengkap. Lan Xuanyu masih bisa mengingat dengan jelas saat melihat Nana di mal. Nana menampilkan tontonan 9 naga menari menggunakan mata air. Saat itu, dia masih muda dan bodah, jadi dia tidak tahu apa maksud dari adegan itu. Sekarang setelah dia lebih tua, dia tahu betapa telitinya kontrolnya untuk melakukan itu. Guru Nana, apakah kamu seorang Douluo berjudul? Lan Xuanyu bertanya dengan lembut. Nana meliriknya, kenapa kamu tiba-tiba menanyakan ini? Lan Xuanyu, aku hanya merasa kamu sangat kuat, jadi aku ingin bertanya. Kurasa begitu. Jangan bicara tentang kultivasi hari ini. Aku akan membawa kalian untuk melihat pakaian kalian dan membeli beberapa untuk kalian. Saat dia berbicara, Nana menarik mereka ke arena. Meskipun Bai Siu-Siu baru berusia 13 tahun, anak perempuan berkembang lebih awal dan tingginya sudah lebih dari 1,65 meter. Lan Xuanyu sedikit lebih pendek darinya, jadi mereka harus membeli pakaian untuk orang dewasa. Lan Xuanyu sedikit lebih baik. Anak laki-laki tidak terlalu peduli dengan hal-hal seperti pakaian, setidaknya pada usianya. Dia pikir itu cukup bagus untuk memakai seragam sekolahnya. Namun, Bai Siu-Siu sangat tertarik dengan segala macam pakaian yang indah. Dia mengikuti Nana ke berbagai toko bermerek dan memilih pakaian saat dia mencobanya. Lan Xuanyu telah menjadi pendengarnya. Bagaimana penampilanku? Bagaimana dengan yang ini? Bai Siu-Siu berubah menjadi gaun putih dengan kerah biru tua dan rok dan berjalan ke Lan Xuanyu. Kelihatannya bagus, kata Lan Xuanyu dengan tulus. Setelah beberapa saat, Bai Siu-Siu mengenakan t-shirt merah muda lebar dengan desain kartun lucu di dadanya. Dia berjalan dengan senyum manis. Bagaimana penampilanku? Kelihatan bagus. Pakaian ini melengkapi kulitnya yang lembut dan celana pendek di bawahnya memperlihatkan kakinya yang panjang, membuatnya terlihat lebih menarik. Bai Siu-Siu masuk lagi. Kali ini, dia berubah menjadi celana hitam dan gaun hitam yang terlihat lebih dewasa. Bagaimana penampilanku? Kelihatannya bagus. Ahem, kamu tidak perlu bertanya padaku. Kamu terlihat bagus dalam segala hal, kata Lan Xuanyu tanpa daya. Bai Siu-Siu berkata dengan kesal, apakah kamu mencoba untuk mengabaikanku? Lan Xuanyu dengan cepat berkata, tidak, jangan bilang kamu tidak tahu orang seperti apa kamu. Kamu adalah kecantikan super tak tertandingi legendaris yang terlihat bagus dalam segala hal. Bisakah kamu memiliki kepercayaan diri? Ambillah apapun yang kamu suka, selama ukurannya tepat, itu akan terlihat bagus untukmu. Aku akan membayarnya. Bai Siu-Siu memutar matanya ke arahnya, tapi ada sedikit kebanggaan di mata biru gelapnya yang indah. Kemudian, Lan Xuanyu menyesalinya karena dia menjadi rak untuk menggantung pakaian. Setelah membeli dan membungkus, Lan Xuanyu harus memegang tasnya. Nana ingin mengambilnya pada awalnya tetapi Bai Siu-Siu mengatakan bahwa seorang pria harus sopan, mengapa dia membiarkan seorang wanita membawa tas. Kemudian, Lan Xuanyu mulai membawa banyak tas dari semua ukuran. Dia awalnya ingin membayar, tetapi Nana berjuang untuk melakukannya dan menolak untuk membiarkan dia menghabiskan uang. Lan Xuanyu tidak bisa berubah pikiran dan hanya bisa bekerja keras. Nana juga memilih beberapa set pakaian untuk Lan Xuanyu, tetapi dia benar-benar tidak tertarik untuk membeli pakaian. Tidak peduli berapa usia seorang pria dalam aspek ini.
Melihat hampir tengah hari, Lan Xuanyu menyadari bahwa Bai Xiu masih bersemangat. Guru Nana masih tersenyum saat menemani mereka, tetapi dia hanya membeli 2 gaun. Apakah kalian tidak lelah? Lan Xuanyu tidak bisa tidak bertanya. Bai Xiu meliriknya. Kamu seorang master jiwa, kenapa kamu sudah lelah? Lan Xuanyu memandang Nana. Guru Nana, apakah Anda yakin membawa saya keluar untuk bersantai dan beristirahat? Dia lebih suka berkultivasi. Itu akan lebih memuaskan. Nana terkekeh. Bertahanlah. Mereka makan siang sederhana dan melanjutkan belanja. Ketika Lan Xuanyu hendak tertidur dalam keadaan linglung, dia didorong bangun oleh Bai Xiu. Bagaimana saya melihat ini? Bai Xiu sedang memegang t-shirt hitam dengan wajah hantu emas yang lucu di atasnya. Lan Xuanyu bingung. Bagus, bagus. Ayo beli. Bai Xiu menyerahkan kaos itu dan berkata, ini milikmu. Baru saat itulah Lan Xuanyu melihat dengan jelas bahwa sebenarnya ada 2 potong di tangannya. Kedua potongan itu memiliki pola yang sedikit berbeda. Yang dia berikan padanya memiliki wajah hantu yang lebih besar sementara yang ada di tangannya lebih kecil, tapi ada batas emas di sekitarnya. Lan Xuanyu tercengang. Meskipun dia tidak tahu banyak tentang pakaian, dia mengerti sesuatu ketika dia melihat 2 t-shirt yang mirip ini. Di mana Guru Nana? Di sana, ada apa? Bai Xiu bertanya dengan ragu. Lan Xuanyu dengan cepat berlari ke arah Nana dan membisikkan sesuatu ke telinganya. Nana tersenyum dan mengangguk. Kemudian, Bai Xiu melihat bahwa Lan Xuanyu telah membayar. Wajahnya berubah sedikit merah. Dia tahu bahwa orang ini mengerti apa maksud dari t-shirt itu. Lan Xuanyu kembali dan melihat t-shirt di tangan Bai Xiu dan menjabat tangannya. Ini hadiah untukmu. Bai Xiu cemberut. Setidaknya kamu tidak terlalu bodoh, Ham. Lan Xuanyu tertawa. Kenapa kamu bersenandung begitu manis?